salib untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Pengorbanan diri yang sangat besar seyogianya mendorong kita untuk lebih lagi sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, lebih sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Tetapi Bapak Ibu dan saudara, ternyata di kehidupan percaya kepada Tuhan kita seringkali mengalami berbagai persoalan. Lebih banyak kadang-kadang tidak berlalu yang sering kita istilah penderitaan. Di hidup dalam Kristus sering banyak, kok banyak sekali ini menderita, kok saya tambah lebih sungguh-sungguh, kok banyak persoalan-persoalan yang saya hadapi. Nah, Bapak Ibu, itu bukan sesuatu hal yang baru. Ini pernah terjadi bagi jemaat-jemaat Tuhan pada gereja mula-mula, pada awal-awal. Mari membuka Yakobus pasal 5. Bagaimana sih sarannya? Ada satu yang disampaikan oleh Yakobus kepada jemaat saat itu ketika mereka mengalami penderitaan. Mari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Sudah menemukan Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ke 11. Saya akan membaca bagi kita ayat, kita ganti-gantian Bapak Ibu, saya 7, Bapak Ibu ayat 8. Di bawah perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus menundukkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Kita Tuhan. sama-sama di ayat terakhir 1-2 ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada dirinya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Terima kasih. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Di minggu terakhir di kesengsaraan Kristus, peringatan akan kesengsaraan Kristus, Bapak Ibu, saya sengaja membawa kita untuk merenungkan bagaimana sih menghadapi, bersikap ketika ada penderitaan dalam hidup. Kalau saya tanya siapa yang enak-enak saja, pasti ada. Oh, saya menderita. Kemarin ada yang sakit ya enggak? Pak Musa dirawat di rumah sakit, siapa ini sih? Ina juga dirawat di rumah sakit, dan itu semua beberapa hari ya. Dan kita merasa bahwa itu penderitaan. Tapi bertanya, kenapa ketika percaya kepada Yesus Kristus kita nggak ada penderitaan? Bukankah ya ada banyak ajaran kalau percaya Yesus tidak menderita lagi? Kenapa terjadi penderitaan? Dan bagaimana bersikap ketika penderitaan itu ada? Bagaimana bersikap ketika kesulitan ada untuk tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepada Kristus? Nah, saudara, saya bukan memegang teologi penderitaan ya. Dulu waktu di kampus, waktu kami sekolah, ada satu dosen orang kita, Toraja juga itu kalau misalnya, orang Toraja, Pak Edison Jamal. Ya. Kami selalu berani, ini teologi Pak Edison, ini teologi penderitaan. Selalu mempersiapkan kita. Nggak apa-apa, menderita nggak apa-apa. Jadi selalu sampai pada akhirnya itu sangat penting. Saya baru merasa bahwa itu sangat penting. Sudah dipersiapkan dulu waktu di bangku kuliah, bahwa di lapangan, ketika sampai di masyarakat ada banyak penderitaan di hidup ini. Nah, saya ingin sampaikan pada kita bahwa kadang ketika percaya jangan berharap semua baik-baik saja. Ada saja Tuhan izinkan hal sulit terjadi bagi kita. Mari Bapak Ibu dan saudara, kita akan melihat sikap seseorang yang ketika mengalami, orang Kristen yang mengalami penderitaan di ayat yang ke-7. Karena itu saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Hal yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan,
sikap orang Kristen ketika mengalami penderitaan itu ada sabar. Bahwa ini tidak selamanya. Bagi orang-orang zaman ini ketika Yakobus menyurati mereka, menyampaikan, menghibur mereka, menyampaikan para mengajar mereka bahwa engkau harus sabar. Ada penderitaan, ada kesulitan. Mereka mengalami himpitan yang luar biasa. Mereka di orang-orang yang menerima surat ini, Bapak Ibu, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, kemudian ditekan oleh orang-orang yang kaya pada zaman itu, dan mereka sangat menderita. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, hendaklah engkau bersabar sambil menanti